أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khatamun nabiyina wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wajlib 'alaihim bi khailika wa rajulika wa syarikhum fil amwal wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asy-syaitana tafallata 'alayya al-barihata fa arada ay yaqta'a 'alayya salati. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa marilah kita panjatkan segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dengan nikmatnya kita bisa bertatap muka kembali di satu kajian yang rutin kita laksanakan setiap pekan malam Senin, yaitu terkait kajian kaidah tajwid dan turunan tahsin. Melanjutkan untuk pekan-pekan yang lalu, yaitu kita akan mencoba kembali memurojaah dengan seperti yang kita pernah lakukan di pekan yang lalu. Jadi sistemnya kita akan coba antum membaca satu ayat pilihan yang antum rasakan perlu perbaikan, ya mungkin ada catatan yang masih kurang, bisa antum ulang kembali surat tersebut. Kita akan kritisi bersama, jadi tidak hanya ana yang akan mengkritisi, tapi antum semua aktif untuk mengkritisi setiap bacaan yang dibaca oleh yang hadir di sini. Mudah-mudahan tujuannya adalah sama-sama untuk mengulang kembali materi yang sudah pernah kita pelajari, atau ada hal yang lain yang mungkin perlu pembahasan khusus atau materi yang ana selipkan di dalamnya. Ya. Hakikatnya pokoknya intinya ana ingin sistem seperti ini lebih memberikan faedah, memberikan banyak faedah. Ya, baik. Silakan yang ingin Pak ini dulu deh, Pak Safrizal. Tadi sudah izin ya sama Ana, mungkin nggak bisa sampai selesai karena ada satu hal lainnya. Jadi silakan Pak Safrizal, silakan Safrizal. Ya, silakan. Belum banyak nih antum ya. Catatan ya. Ya, mau surat apa? Silakan. At-Takatsur. Kita sudah pernah ini belum, Pak Billy? Mengulang? Belum ya? Sering ya? Oke, nggak apa-apa ya. Kita ambil faedahnya, yang pokoknya mengingat tadi seperti yang dikatakan, mengulang dan mengulang itu akan mengingat kembali, menguatkan materi yang pernah kita lewati bersama. Tafadhol Pak Safrizal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun
Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, barakallahu fiik. Tafadhol, ana lempar, silakan yang ingin mengkritisi terlebih dahulu silakan. Untuk tilawahnya Pak Safrijal terkait surat At-Takatsur, apakah ada yang perlu dikritisi atau memang sudah sahih? Mulai silakan Pak Ardi, Pak Komar barangkali, Pak Billy. Ayat ke berapa? Ayat ke-7 tolong dibaca dulu Pak Safrijal. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ya, di mananya Pak Ardi? Hah? Oh iya. Lata. Iya. Iya, coba. Tapi memang benar. Ya. Coba diulang lagi, Pak. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ya. Ainal yaqin. Ya. Ya, jadi di huruf ta ketemu dengan huruf ra. Memang kalau nggak diperhatikan betul-betul, ya artinya cepat aja bacanya. Udah hafal sih, hafal banget surat ini. Tapi ya itu kalau nggak diperhatikan bacanya jadi la taro, artinya la taro. Ya la taro. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ya, coba diulang dulu, Pak. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ya, lagi ulang lagi. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Oke, sekarang tutup mushafnya, jangan lihat. Hafal kan? Hafal. Ya, coba. Pelan-pelan aja dulu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhaakumut takatsur. Ulang lagi. Kita nggak boleh, Ustaz. Ya? Makanya ada tanya, hafal nggak? Alhaakumut takatsur. Kalla hatta zurtumul maqabir. Semuanya juga tutup, biar radio semuanya tutup. Maksudnya buang ini kan ini hafal nggak? Semuanya hafal nggak surat ini? Hafal banget kan? Iya. Jangan oke. Iya nggak apa-apa. Fokus aja kayak antum baca sehari-hari aja gitu. Nanti jadi antum tahu sendiri selama ini tuh bacanya yang salahnya di mana gitu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Terus? Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun.
Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamunal yaqin latarawunnaha ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sudah. Di mana tadi? Pak Ardi. Di mana tadi di ayat keberapa tadi? Tadi antum ada yang merasa kurang nggak tadi? Kayaknya sih ya. Iya. Di ayat berapa tadi? Coba diulang lagi ayat kedua. Coba dari ayat kedua. Hatta zurtumul maqabir. Terus. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla. Kalla law ta'. Enggak, yang tadi ulangi. Yang pertama ayat ketiganya. Kalla. Dari ini ayat kedua deh. Hatta zur. Ayo. Hatta zurtumul maqabir. Terus. Kalla. Kalla. Boleh dari yang pertama, boleh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla. Terusin. Ya, kayak nervous ini. Demam panggung. Iya, enggak, emang kalau udah nervous udah beda urusannya. Ya, tadi di ayat yang ketiga tadi antum baca kalla, dari situ. Kalla terdengarnya bukan sa tapi saw. Kalla saufata. Kalla saw. Enggak tahu kalau di luar dari ini antum bacanya seperti itu atau enggak tahu. Tapi yang jelas dari tadi baca kalla harusnya saufa. Saufa. Iya, karena pengaruh apa? Dari huruf waw. Iya, karena apa? Huruf kayak misalnya ini, karena terkait dengan huruf mad lain. Ya. Waw di dalam huruf huruf yang berharokat fathah. Yaitu tadi kayak misalnya khauf. Jadi sauf gitu. Sauf ini kan saufa. Saufa. Ini kan mad lain kan? Mad lain. Tapi hati-hati jangan disamakan dengan huruf yang lainnya kayak khauf. Ya. Jadi kalla saufa jangan saufa. Walaupun makhrajnya antum betul, tapi enggak bunyi sa, enggak dengan vokal o. Ya, tidak tebal. Sa itu bacanya tipis, sa tidak sau. Memang huruf shad, sin, sama satu lagi apa? Yang makhrajnya sama? Apa, Pak? Iya, itu makhrajnya satu tempat. Jadi kedengarannya jadi bukannya sa. Itu tadi karena satu makhraj tadi. Ketemu waw. Itu kan huruf tebal. Waw huruf yang termasuk huruf tebal ketika dia ya saufa. Wa itu huruf tebal. Wa, wi, wu tebal. Saufa. Nah, di sini ya perlu diperhatikan di situ ya. Jadi kalla saufa. Jadi kenapa begitu, Pak? Antum tilawah sama hafal sangat jauh beda. Jadi caranya, yuk coba kita cross check dulu. Kita sudah hafal nih, yakin, belum. Tapi antum harus lihat dulu, samain cross check dulu dengan hafalan antum dengan tilawah antum. Sambil baca berulang-ulang, mulailah coba pejamkan mata. Samain, bayangkan itu yang tadi antum baca itu tilawah tadi, nah itu sama hurufnya, ini keluarnya ini, bunyinya gini gitu. Jadi akan nilai tambah nanti saat antum hafal dengan hafalan antum. Karena memang susah, Pak, kita menghafal ayat yang belum pernah kita baca dengan ayat yang sudah kita hafal.
sudah kita pernah baca, kita sudah hafal betul, ketika kita mau memperbaikinya lagi itu susah, lebih baik dari yang nggak pernah, ini ayat nggak pernah kita baca gitu, karena ya pakemnya udah begitu, biasanya begitu. Makanya tapi tidak masih bisa diperbaiki ya, tapi ya itu tadi banyak faktor yang menyebabkan kita akhirnya merubah kembali. Tapi apalagi pas lagi posisinya di tempat orang lain disuruh jadi imam, orangnya gini semua, sama majelis, sama ibaratnya sama manhaj semua kan, wah kadar juga nih gitu kan. Iya. Hai. Ya, diulang Pak, tilawah coba. Alhaakumut takatsur. Ayo tilawah aja. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lihat Ustaz? Ya, boleh tilawah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla Ya, sampai di ayat kedua ada yang mau mengkritisi dulu nggak? Hatta terus zurtumul maqabir. benar nggak ini? Pak Solehin? Iya. Sudah benar? Pak Komar? Salahin aja Pak. Iya. Enggak Pak, kalau emang benar salahin ini juga. Aku pastiin doang, benar nggak udah nih? Pak Billy? Kurang hamas, apanya? Hanya? Oh tanya, zurtu gitu jadinya, bukan zurtu ya. Ya zurtu. Oke, baik, syukuran Pak Solehin. Pak Komar? Ada? Pas. Ya, enggak. Baik, lanjut Pak Billy. Roknya kayaknya terlalu tebal. Maqabir tipis. Oh, harusnya tipis. Jangan dibaca tebal ya. Ya karena apa? Huruf ro ketika dia waqaf, ini kan posisinya waqaf nih. Dia dengan huruf yang berharokat kasroh. Ya. Walaupun itu dia, kecuali kalau antum baca dengan baca wasal. Maqabira. Maqabira kalla. Misalnya baca seperti itu, nah rohnya baru dibaca tebal. Tapi ketika dia waqaf, karena didahului dengan huruf dengan harokat kasroh, maka dibaca tipis. Maqabir. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Baik, paham tuh? Lanjut ayat berikutnya. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, ada yang dikoreksi? Sudah? Pas? Pak Ardi? Sudah diperbaiki ya tadi ya. Yang la tarawun, ya sudah hati-hati itu. La tarawunna, la taro, la taro. Latihan Pak, kalau masih keliru lagi, balik lagi harus di ini. Baik, nggak ada yang kritisi lagi ya. Oke, pas. Ya. Barakallahu fiik. Lanjut Pak Ardi. Mau baca surat apa Pak Ardi? Oh boleh. Enggak, maksudnya mau nyingkronin dengan bacaannya tadi. Soalnya tadi kayaknya roman-romannya, soalnya tilawah. Enggak.
Ini Anda tadi kenapa Anda tadi Anda begituin? Ini Pak Safrizal baca, tapi bukan dominan baca, dia hafal, ngikutin hafalannya. Makanya Anda coba suruh ngecek, benar. Berarti makanya kita hati-hati Pak, ketika kita baca tilawah nih dengan surat yang sudah kita hafal, pasti kecenderungannya akan hafalan kita. Wah, pede banget pokoknya kan. Oh, ketemu ayat lagi, wah udah tahu ya ke depan berikutnya gitu kan. Jadi mata ngelihat, tapi lisan beda. Ngambang kemana, ngawur matanya. Mata sih ngelihat, tapi kalimat lisan ini yang ngawur kemana-mana jadinya. Itu yang Anda maksud tadi. Tapi kalau Anda mau hafal boleh. Ya, silakan Pak Ardi. Bingung Pak suratnya? Oh, ayo silakan. Al-Qadar. Ya. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Ada yang mau mengkritisi ayat atau surat yang dibaca oleh Pak Ardi terkait surat Al-Qadar? Silakan. Mulai dari ayat pertama. Ada? Kalau enggak kita minta tolong Pak Ardi baca lagi. Karena pendek nih suratnya. Ayo Pak Ardi diulang lagi. Mungkin belum fokus banget nyimaknya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Ada? Pak Billy? Pas. Yang lain? Ada? Kalau nggak ada, pas. Sedikit aja ya Pak Ardi di terkait dengan huruf ra. Tadi kan memang Al-Qadar di sini terakhirnya wakafnya dengan huruf ra. Mulai ayat pertama, fi lailatul qadr. Qadr. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Syahr. Ya, syahr. Ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Diulang lagi, bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, amr. Ya. Kalau kita mau seolah-olah ra itu berharakat fathah. Amro. Tapi enggak sampai, jadi cuma setengahnya aja. Amr. Iya.
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Jangan fajr atau fajr, tapi fajr. Fajr. Ya, matla'il fajr. Ya. Ulang lagi, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Harus latihan. Min kulli artinya sama. Karena posisinya adalah tebal ya. Hurufnya tebal. Ya, walaupun di sini tertulis ra-nya itu kasrah, ada yang kasrah tanwin, ya kan? Tapi tetap fungsi saat ketika dia baca, karena apa? Dia waqaf. Itu kemudian didahului dengan huruf yang mati, huruf matinya didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Jadi kaidahnya maka ra tersebut jatuhnya dengan bacaan tebal. Ya, bisa dipahami ya. Fi lailatil qad. Tapi kalau ketika qad, dan itu huruf tipis, qadr. Qadr, ya, qad. Hati-hati jangan sampai terpengaruh dalnya dengan huruf ra yang dibaca waqaf tebal. Fi lailatil qadr. Qad, latihan qad, qadr. Ya. Dan hati-hati juga jangan sampai ketika kita ini kan ra ini mempunyai sifat takrir. Jangan sampai mengurangi sifat takrirnya. Apa itu takrir? Getaran. Jadi getarannya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Qad ra sepanjang mana atau artinya takrirnya itu. Takrir itu artinya getaran. Jangan lebih dari kayak misalnya ini, bar. Nah, itu lebih. Bar. Nah, itu kurang. Bar. Iya. Fi lailatil qadr. Ya. Jangan, poin intinya jangan lebih dari atau kurang. Karena akan menghilangkan sifat takrirnya. Fi lailatil, karena bahasa sering yang kalau kita ini ada yang kan bacanya ada yang fi syahr, itu kurang itu, atau amr, atau bahkan malah hilang syah malah hilang, iya malah hilang, dihilangkan karena bingung. Saya yakin sih bingung, nggak tahu bacanya gimana ketika di waqaf gitu. Akhirnya ada yang melesetnya sahur, fajar, ya kayak gitu. Qadar, lailatul qadar, iya kayak gitu. Surah apa? Al-Qadar, suratul Qadar. Ya, kalau kita mau bacanya seperti suratul Qadar. Ya, fahim? Ya, sudah pas ya. Alhamdulillah bagus ini. Baik, berikutnya Pak Billy. Ya, silakan. Surat apa, Pak? At-Tin. Ya, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Barakallahu fiik. Fadhil, ada yang mau kritisi? Apa sudah pas? Sudah pas ya? Sahih ya? Baik, barakallahu fiik. Nah, coba surat ini kan sering kita baca juga. Benar apa enggak nih? Atau kita mungkin saat lagi ada di mana ada imam yang bacanya surat ini. Kira-kira coba ada yang mau nyoba enggak nih? Hafal? Pak Salin, mau coba? Ya, silakan Pak Salin. Ya, hafal. Ya, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Oke, barakallahu fiik. Coba nanti sebelum kita kritisi, kalau memang ada dikritisi, Pak Komar coba. Sama, suratnya sama. Ya. Kita bukan lagi ini ya, bukan musabaqah nih. Tapi pengen tahu selama ini surat ini karena sering banget nih surat ini dibaca. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibu biddin. Gimana? Fama yukadzibu biddin. Fama yukadzibuka. Fama yukadzibuka. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Barakallahu fiik. Lanjut Pak Safrijal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, baik. Pak Ardi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ya, barakallahu fiik. Sudah ada yang saling bisa membayangkan tadi apa yang kurang? Kalau tadi Pak Billy sudah mencontohkan bacaan dengan bacaan tilawah, Pak Solih dengan hafalan, Pak Komar hafalan, Pak Safrijah hafalan. Ada yang beda atau ada yang sama dari yang antum baca? Masih ragu, Pak. Gimana? Masih ragu. Masih ragu. Ragunya di mana? Ya, apa? Hurufnya apa? Hurufnya. So, Pak, saya. Nah, betul. Kan? Iya, itu maksudnya manfaatan. Sama tadi dibacanya Pak Komar juga sama. Ketika apa? Kalau ayat yang coba antum perhatikan di ayat keempat. Di ayat keempat Pak Komar kalau maafan kalau salah ya, kalau nggak salah nih, laqad khalaqnal insa. Bacanya insa. Jadi antara hukumnya memang nun sukun bertemu saih ikhfa ya. Tapi insa mungkin karena ya tadi kita taunya dulu ikhfa itu hanya satu bacaannya, ketika cara membacanya dibaca semua insa. Jadi insa. Jadi usahanya tebal, kemudian tentunya dibacanya ya. Ada lagi enggak? Terus di mana tadi? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani ha seringnya dibacanya jadi fi ahsani ya. Fi ahsani. Kemudian asfa ya. Pokoknya bacaan-bacaan yang sekiranya kayak ha itu yang kecenderungan dengan huruf h ya. Memang baiknya antum biar yakin, antum coba ketika ini udah hafal surat-surat yang di 730 banyak yang sudah antum hafal. Antum rekam, antum sambil samain, cross checknya gitu. Antum baca hafal nih, rekam suara antum, cross check. Situ. Wah, ini kayaknya di sini nih kurangnya gitu. Setidaknya antum udah tahu nih hurufnya kayaknya nggak pas di sini nih gitu. Jadi ada upaya tidak membiarkan hafalan yang sudah kita bisa, sudah kita hafal ya, mumpung lagi suratnya surat pendek gitu. Ya, baik itu. Lanjut tadi Pak Billy ya. Pak Komarudin. Tafadhal Pak, mau surat apa nih? An-Nasr. Ya. Jadi sambil kita belajar ini ya, menyebutkan surat apa? An-Nasr, bukan An-Nasr. Ya, An-Nasr. Ya, karena so-nya tebal, ro-nya juga tebal. An-Nasr, surat An-Nasr. Baik. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah, antum hafalan ya? Masya Allah. Mau tilawah nggak? Oh iya. Oh ngafalnya gitu? Ya, biar koreksi. Oh gitu. Coba sekarang yang tilawahnya sesuai nggak dengan tadi antum hafal? Kalau sesuai, oh berarti yang salahnya di mana nih gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, sudah sama-sama kita dengar ya. Tadi sudah coba hafalan dengan tilawahnya. Lebih baik mana yang hafalan sama tadi tilawah? Atau sama aja? Lebih baik tilawah. Oke, baik. Pak Hardi nilainya bagaimana? Sama, lebih baik tilawah. Pak Solihin tilawah. Pak Billy ya, jadi lebih ini kita sama ini ya, maksud anak begini tuh biar kita saling motivasi. Mau anak begini mau saling motivasi, oh ternyata hafalan anak hafal tapi masih salah. Pertama di yang surat di ayat pertama, idza jaa. Pak ini mat wajib. Tadi sama hafalannya sama ya. Tilawah sama hafalannya sama. Samanya apa? Sama baca panjang, tapi panjangnya masih kurang. Karena di sini mat wajib harus lebih panjang, Pak. Kita upayakan, apalagi kalau kita sudah belajar, sudah tahu hukumnya, oh ini mat wajib, ya harus diupayakan. Jangan kita tahu tapi kita nggak praktekkan, salah. Ya. Walaupun antum bisa nggak antum baca secara kaidah bahasa Arab sudah betul, jaa sudah betul. Tapi ketika terkait dengan hukum tajwid, antum sudah tahu hukumnya, maka praktekkan hukumnya. Jangan antum abaikan. Ya. Kecuali kalau ini mad jaiz, boleh karena 2. Kalau mad jaiz 2, 4, 5. Ya, boleh. Kalau mad jaiz 2 berarti boleh. Tapi kalau hukum mad wajib maka nggak boleh. Harus berapa? 4, 5. Ya. Idza jaa. Ya. Kemudian nasrullahi wal. Nah, ini tadi di ayat terakhir di waqafnya saat fat, kita sudah pernah pelajari caranya dengan menghamaskan huruf ha. Jangan fat, tapi fat. Ya. Wal fat. Ya. Jadi hanya jangan dihilangkan. Nasrullahi wal fat. Wa ra'aitan nasa yadkhu. Saya dekhu tebal, yadkhuluna, jangan yadkhuluna atau enggak kha-nya dapat makhrajnya tapi kurang tebal. Misalnya yadkhuluna, jadi masih samar antara nih ha atau huruf kha. Ya karena apa? Sifat isti'lanya yang enggak diterapkan, yaitu sifat isti'la. Yang menaikkan pangkal lidah. Yadkhuluna fi dinillahi
afwaja. Terus kemudian fasabbih, ya, fasabbih bihamdi, ya, ini hati ha ini dua-duanya ya, fasabbih bihamdi rabbika, jangan bihamdi, jangan dibaca bihamdi, itu huruf ha, bihamdi. Karena tadi kok bisa yang kedua malah dibaca yang ha, huruf ha? Karena tadi huruf ha yang pertama itu kan mempunyai sifat hamas. Ya, ha itu mempunyai sifat hamas. Ha ada di tempatnya di makhraj bagian qalqalah, bagian tenggorokan bagian mana, Pak? Tengah. Ya, ha artinya bagian rongga rongga mulut yang paling jauh. Ya, kalau kita bisa jauh itu harus jauh kan huruf waw, alif sama ya sukun atau huruf mad lah, huruf mad. Ya, itu yang terhubung dari mulai depan sampai belakang. Nah, ini bagian yang makhraj tempat keluar yang jauh, walaupun masih ada a dan ha. Tapi itu aja sudah menghabiskan nafas kita. Fasabbih, pelantun terapin itu. Tapi kalau nggak kurang, kalau cuman kurang fasabbih. Nah, kalau nggak dimaksimalkan fasabbih. Jadi huruf ha, hanya sudah di awal. Tapi kalau antum di pertamanya bagus, fasabbih. Huruf keduanya cenderungnya ha. Bihamdi, ini karakter organ yang ada di suara kita. Makanya perlu dilatih. Pentingnya menguasai nafas saat kita belajar. Penting. Jadi penting, Pak. Karena itu tadi, walaupun kita sudah hafal, maksudnya kita tahu nih hurufnya ini. Tapi karena kita tidak penguasaan dalam hal nafas, jadi keliru. Orang mendengarnya, mungkin dia sih maksud dia nggak akan salah, tapi ketika orang yang mendengar, jadi terdengarnya salah, makhrajnya berbeda. Ya, fasabbih bihamdi. Makanya ketika antum baca fasabbih bihamdi, latihan fasabbih bihamdi. Ya, latihan nafas, Pak. Ulang lagi, masih belum dapat, ulang lagi. Sampai benar-benar paling tidak. Nah, ini kan ada huruf ada waqaf. Ya, walaupun di situ waqafnya boleh lanjut, boleh berhenti, ya. Jim tuh kecil. Wastaghfir. Huruf ha. Ya, nguras lagi bagian paling bawah, ngeluarin. Nah, boros jadinya, Pak. Jadi kita kalau udah huruf-huruf hamas itu nggak penguasaan nafas, kekhawatiran berubah, kecenderungan untuk merubah makhraj lebih cenderung, ya, kecenderungannya pasti akan merubah makhraj kalau nggak kita penguasaan dalam hal latih nafasnya. Tuh, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, itu kalau bacaan. Makanya kalau nafasnya panjang, yang kuat panjang, boleh antum baca dengan, misalnya seandainya baca dengan bacaan pelan, ya, jangan bacaan sedang ataupun cepat, ya, walaupun bisa cepat gitu. Tapi kalau emang baiknya antum punya yang nafas panjang, lagi belajar nih, pakai nafas yang, maksudnya pakai bacaan yang pelan aja. Tapi kalau yang nafasnya pendek, ya jangan dipaksakan, masih ngulang, masih begitu lagi, jangan dipaksakan. Fasabbih, berarti ambil sedang dulu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Misalnya antum lagi ngafal, udah hafal nih, cepat nggak apa-apa, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, ini yang bisa kita ambil, ya. Maksudnya begitu. Baik. Innahu kana tawwaba. Ya.
pokoknya dimaksimalkan lagi apa yang sudah kita tahu ini dengan makhrajnya sudah tahu, sifatnya sudah paham juga, sudah tahu masing-masing sifatnya. Ya, ini dibaca tebal. Jangan ketika antum hafal kendor lagi. Ya. Nasrullah nih di sini Pak, di kalimat di ayat pertama, Nasrullahi idza jaa nas ya, jangan jaa itu tebal, harus tipis. Jaa jangan jaa, tapi jaa. Mana yang orang Arab juga mengucapkan tidak tidak, maksudnya nih kita latihan ngebuka itu biar dapat pas makhrajnya, pas ada bersama huruf H, tenggorokan bagian bawah. Tapi ketika antum sudah dapat, jangan begitu. Ya. Jaa. Antum bisa ngerasain kok sendiri. Jaa. Ketika antum jaa, nah itu udah tebal berarti. Jaa nasrullah, nasru. Ya, ingat ketika soknya tetap makhrajnya, ujung lidahnya jangan sampai menyentuh gigi seri, hanya apa ya? Hampir menyentuh gigi seri. Nas ya. Enggak perlu gelembung ya, karena bukan sifatnya, nggak ada sifat di dalam huruf shad dengan menggelembungkan pipi. Nas ya, nasrullahi wal fath ya. Baik, surat An-Nasr. Pak Komar sudah ya. Jadi yang tadi di mana masih ingat ya? Soalnya ya. Haknya dengan H, perbedaan H dengan di surat An-Nasr. Tapi Pak Salihin lanjut. Boleh, hafalan dulu nih. Siap. Surat Al-Ikhlas. Mantap nih, mantap jiwa. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Mau diulang lagi? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, barakallahu fiik. Lebih baik tadi dibacaan yang kedua. Ya. Jadi di Allah di ayat kedua, Allahus samad. Ya. Tebal. Ya, toh. Coba sekali Pak ayat lagi yang kedua tadi, Allahus samad. Ya. Jangan ini ya. Jangan memonyongkan. Posisinya jangan memonyongkan bibir. Yang membuat tebal itu bukan mulut, tapi pangkal lidah. Pangkal lidah yang naik. Ya, Jadi bukan ya, ini posisi begini monyong. Iya.
latihannya dengan coba ya was-saffati saffa ya Allahus samad ya, latihan di situ Pak. Sudah bagus sih, udah bagus. Cuman kalau pas lagi hafalan khawatirnya jangan monyong. Jangan monyong aja. Allahus samad. Pangkal lidahnya yang berperan. Istilah, sifat istilahnya. Baik. Ya. Terakhir. Sekarang ana minta antum cari pilih surat yang paling antum hafal. Antum paling hafal. Terserah tadi contoh tadi Pak Soalnya udah surat Al-Ikhlas. Coba hafal, tapi hafal. Ya. Sudah dapat? Atau yang antum sering baca deh. Yang antum sering baca lagi ngimamin sholat nih, entah sama keluarga, di rumah, atau di tempat lingkungan antum, di masjid atau musola. Yang sering antum baca, coba. Udah dapat suratnya? Silakan. Mau coba duluan siapa? Tafadhol. Surat Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi Pak, bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, kalimat bismillahi. Sinnya bis. Ya, coba lagi. Bisnya aja, bis. Lagi. Lagi. Bis. Sa. Si. Su. Bas. Ya. Sa. Si. Su. Bas. Sin itu ada di mana Pak makhrajnya? Ayo. Pak Komar deh. Makhrajnya di mana? Ya. Bisa ngerasain kan lidahnya? Bismillahi bis. Ya. Ujung lidah. Bismillahi. Hurufnya bersama huruf saza. Benar nggak? Saza. So. Bismillahi. Berarti hampir menyentuh gigi seri bagian bawah. Sekarang dengan huruf sa. Sa ada di mana? Gigi seri atas. Betul Pak Ardi? Sa. Benar nggak Pak Billy? Betul ya? Ujung lidah menyentuh gigi seri atas. Sa. Nah ini bisnya sudah betul, tapi ujungnya lidah jadi naik. Bis. Nah, naik. Harusnya konsisten dari dia masuk. Itu kan huruf ba masuk ke huruf sin. Bis. Makanya perlu sifat yang lain di dalam huruf tersebut, huruf sin itu, yaitu sifat sofir. Sifat sofir yang memiliki hanya 3 huruf, sin, sod, dan za. Bis. Nah itu yang membedakan dengan menghilangkan keraguan kita dengan huruf yang lain. Itu kan makhraj yang berdekatan, sin dengan sa. Sin dan sa. Biasanya begitu, di akhirnya karena udah nggak kekontrol, naik si lidah itu ujungnya, kecenderungannya pasti dia akan naik.
nggak akan dia ke bawah, tapi dia akan naik. Jadi bis. Jadi harus gunakan sifat shofir pada huruf sin. Bismillah, bisa, bisi. Bunyi itu adalah sifat shofir. Bismillahi. Coba kalau antum hilangkan huruf sifat shofirnya ini. Coba jadinya apa? Ketahan satu. Ketahan, akhirnya ujung lidah naik. Bis. Ditahan. Bis. Ujung lidah cenderung akan naik. Ya. Itu pentingnya kita benar-benar memperhatikan ayat per ayat yang kita baca. Mungkin kita nggak akan sadar di situ, ya, nggak akan ini. Ya, siap. Coba surat apa tadi? Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Baik. Coba sekarang yang tilawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Hei, barakallahu fiik. Taib, dari dua bacaan tadi, hafalan dengan tilawah, mana yang lebih baik? Antum semua ya, nilainya gimana? Lebih baik yang mana? Hafalan atau sama saja? Tilawah. Di sini kecenderungan dengan tilawah itu akan lebih hati-hati. Ya, seharusnya hafalan pun kita seharusnya lebih hati-hati ketika hafalan. Bukan di tilawah saja, tapi haruslah yang lebih hati-hatinya ketika hafalan. Mana tadi yang kurang atau tidak sesuai? Di mana? Saat pengucapan ayat pertama ada Pak Solihin? Ayat kedua. Ayat pertama dulu ada nggak? Pak Ardi, Pak Billy. Ada ya, yaitu ketika pengucapan kalimat alladzi yukadzi, bukan yukad ya, yukadzi, tapi yukadzi, bad, hati-hati nih karena dengan huruf da. Yukadzibu bid, nah karena sifatnya mempunyai sifat yang berbeda. Ya, da mempunyai sifat jahar, sedangkan za mempunyai sifat hamz. Za, zi, zu, bad. Ya, itu yukadzibu biddin, ya beda itu karena di yang terakhir ada huruf dal, maharnya beda. Ya. Terus kemudian ayat kedua tadi kata Pak Solin ada di mananya Pak?
Tadi dengarnya sih ya. Fadzalika ladzi yad'ul. Fadzalika yad'ul. Itu ada huruf tahdid di ainnya maksudnya. Oh, ada tahdid di ain. Di hafalan terdengarnya tadi yad'ul. Tapi di tilawah ada tahdidnya namun kurang kelihatan, kurang terdengar. Jadi masih ragu-ragu kayak atau samar. Ya harusnya bacanya bagaimana? Karena ain mempunyai sifat rokhawah atau bainiyah atau tawassut. Ayo. Rokhawah, ya kan? Rokhawah, lunak. Di sinilah kesempatan idgham itu seharusnya lebih bagus, lebih mudah. Yadu, tidak yadu, tidak dibaca yadu, tapi yadu, ya. Yadu'ul yatim, alladhi yadu'ul, tidak yadu'ul. Ya, jadi kesempatan untuk idgham masuk karena apalagi dibantu dengan sifat rakhawahnya, maka harus lebih bagus, harus lebih sempurna. Yadu'ul yatim. Ya. Baik. Kemudian ayat ketiga ada wala yahuddu. Nah ini sering ya kita dengar dengan bacaan dengan huruf dal, yahuddu. Walaupun seandainya di awalnya dia udah betul yahud ketika waqaf, ini kan karena huruf yang bertasdid kan. Yahud, tapi ujungnya tidak du, tapi du. Tidak du, tapi du. Yahuddu, harusnya harus istiqomah. Tetap mahrot nggak akan, walaupun ujungnya itu nggak akan mempengaruhi. Ya, yahuddu, bukan yahuddu. Ya, paham tuh nggak nih? Jelas nggak? Jadi saat dia masuk kha ini sudah betul yahud, tapi ujungnya jadi dal. Jadi seolah-olah ada dua makhraj di situ. Ada huruf dhad dan huruf dal ketika dia berharokat dhammah. Ya, ini harus perlu hati-hati dengan huruf yang seperti ini. Ketika dia tahdid, kan dia tebal nih, huruf dhad istilah, nggak dimaksimalkan. Artinya terlalu kita lengah di sini, ujungnya jatuhnya huruf dal. Ya harusnya bacanya seperti tadi, la wala yakhubbu, bu. Pangkal lidah tetap di atas. Karena kalau da itu yang lidahnya yang nggak di atas mana? Ujung lidah, bukan pangkal. Da, coba antum huruf da, ujung lidah kan? Pangkal lidahnya nggak naik. Ya. Jadi ya khub bu bo di bu, sama aja ketika antum mendomahkan, menghidupkan huruf dengan harakat dhammah, huruf dhad, do di bu, bo di bu, ya khubbu, ya. Nah di sini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Oke, lanjut. Fawailul lil musallin. Ya. Ada lagi, Pak? Ini ayat ke-5. Alladzina hum ansa. Ya tuh, bacanya gimana? Dia nun sukun bertemu huruf so. Bacanya hukum tajwidnya apa? Ikhfa. Dengan ikhfanya ikhfa apa? Aqrab, adna, atau ab'ad? Lupa nih, kita udah lama nggak bahas ini. Pak Billy masih ingat?
Aqrab artinya dekat. Ab'ad jauh. Artinya huruf yang terkait dengan nun itu kan ujung lidah. Dia sukun ketika mati, nunnya itu yang dekat dengan huruf so. Kalau so dengan nun dekat apa jauh? Dari situ dulu deh, dekat apa jauh? Dekat. Atau yang tengah-tengah? Awsat. Sekarang nun dengan ta, dekat atau jauh atau tengah-tengah? Antum tanah dekat. Huruf lo dekat jauh? Dekat. Jadi antum patokan gitu. Coba nih, nata to jauh atau dekat? Dekat. Berarti itu adalah aqrab. Yang jauh mana? Yaitu huruf qaf, jauh dari ujung lidah. Yang huruf keluarnya huruf nun tadi. Itu maksudnya. Qaf dan huruf kaf jauh. Sisanya berarti awsat. Paham tuh? Berarti huruf shad termasuk awsat. Bacanya adalah seimbang, separuh aqrab, separuhnya lagi dengan bacaan ab'ad. Ya. Jadi anso, ya, anso. Tapi karena berhubung dia huruf isti'la, jadi tetap tebal. Nun masukkan nih huruf kesoan. Karena ifa itu dengan dibaca hukumnya dengan cara apa? Dengung samar. Anso. Tidak dibaca, tidak ada anso, tidak dibaca anso, tapi anso. Beda dengan beda. Bunyinya beda kan? Itu berarti bacaan ab'ad. Punyanya huruf kaf dan qaf. Kaf dan qaf juga itu tingkatannya beda. Berdua itu. Karena apa? Posisi terjauhnya adalah huruf qaf. Dengan huruf ka. Karena menyesuaikan huruf ketika dia mau masuk kepada huruf yang setelah huruf nunnya atau tanwinnya. Mangqala min kafir beda ya. Jadi bacanya seperti itu. Walaupun dia ikhfa, dengung samar, namun sifat istilahnya tetap mempengaruhi. Anso, ya, ansolatihim, anso, tapi bukan lagi-lagi bukan bukan begitu, tapi ansolatihim. Ya, bisa dipahami ya. Nah, itu pengertian bacaan ikhfa. Ini udah lama nih kita nggak bahas ini nih. Ya. Baik. An salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Tadi siapa, Pak? Bang Omar. Ya. Ada yang mau ini? Silakan. Satu lagi ya, Pak. Yang mau coba satu surat lagi untuk hafalan. Ya, silakan Pak Selin. Surat apa? Al-Kafirun. Al-Kafirun. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, barakallahu fiik. Ada yang mau mengkritisi hafalannya Pak Solihin? Billy? Ada atau pas? Sudah bagus ya? Oke, taib, sudah bagus ya. Ifa-nya di mana? Ayat berapa? Yang mana? Ayat berapa, Pak? Ayat Kedua. Coba diulang. Ketiga. Ya, tolong diulang, Pak. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ulangi lagi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lagi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, sudah bagus. Pak Umar? masih apa? Ikhwannya belum akrob. Bukan akrob. Harusnya akrob. Yang antum itu. Coba lagi, Pak. Ya, coba. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya. Wala antum. Cara bacanya bagaimana? Karena dia adalah akrob, si nun ini dia nggak perlu lagi susah-susah. Artinya apa? Pangkal yang lebih berperan adalah lidah bagian depan. Tengahnya nggak usah ikut-ikut, karena akan timbul lagi bunyi yang berbeda. Antum, nih udah agak nempel. Coba antum ta. Jadi antum ya. Jadi baca gitu. Jangan ngambil jauh. Jangan antum. Jadi ngebuka antum. Nah, itu jauh. Beda bunyinya dengan tinggal geser dikit. Jadi si lidah itu nggak akan berpindah posisi dulu. Dia tinggal nyentuh huruf ta. Antum. Antum. Tengah lidahnya masih ngikut. Coba. Ni, nu, ban. Ayo. Ban. An. Tinggal antum. Nah, pas. Antum. Jangan nanggung lagi. Tengahnya jangan ikut-ikutan. Tinggal gini, Pak. Jadi kalau lidah itu gini dia. Maaf. Ini lidah nih. Jempol ini lidah. Maaf, lidah. Ini udah di sini. Posisinya udah di ujung naik ke atas. Tinggal nata. Gini doang nih. Nah, jadi dia nggak dari begini lagi. Kalau begini lagi tadi malah yang naik tengahnya. Antum udah di sini tapi turun. Nah, jadi naiknya nanti yang tengah. Antum. Sekarang ulang. Antum tahu huruf izhar? Coba antum. Ya, antum. Ya, dapat. Beda, Pak? Jelas nggak? Ya. Jangan dibaca sama bunyi gini. Itu otomatis. Kalau antum makhrajnya tepat, itu dia akan otomatis akan ikhfa. Tapi kecuali kalau makhrajnya salah, akan bunyinya pasti akan beda. Antum. Ya. Dah.
Oh, berarti Dapat. nggak pakai ang ya? Iya, masih gitu. Wala antum. Iya, antum. Jadi wala antum. Ya, paham tuh ya, jelas ya. Emang kudu praktek, kalau teori sama aja tuh. Jadi sama saya. Bukan salah, kurang. Kalau arti kalau secara kaidah bahasa Arab itu udah betul, tapi terkait dengan tahsin masih kurang gitu. Ya, wala antum. Ya, syukuran Pak Komar nih sudah dibantu. Memang perlu latihan Pak untuk kita membedakan huruf ikhfa itu yang mana sih banyak, nanti ketemu lagi idgham lagi, ini lagi. Karena nanti idgham itu sendiri kan banyak, kayak idgham aja, idgham biguna, idgham bilaguna, terus ada lagi idgham yang karena mim ketemu mim, bagaimana mim ketika dia sukun dengan mim yang dia berharokat fathah, mim huruf yang sejenis bertemu dengan huruf yang maksudnya huruf yang sejenis tapi dia sama-sama huruf hidup. Ya, itu ada bahasan yang lebih jauh, tapi itu nanti dah. Pernah waktu itu waktu kita di Pajasi sempat seperti itu, tapi nggak kita mendalami ke sana. Karena khawatir takut antum terlalu ini. Yang penting kita praktek saja dulu aja, praktek. Ya. Berarti ini dibaca seperti izhar ya? Iya, betul, seperti izhar. Tapi bukan persis izhar. Karena kalau persis sama berarti. Bukan antum. Makanya latihannya kan, makanya dikatakan idgham masuk. Idgham artinya masuk. Ikhfa itu samar. Samar sama jelas sama atau beda? Beda. Ya kan? Ini nuna, maksudnya ini jadi emang nggak jelas, samar. Jangan kalau jelas sudah pasti jadinya izhar. Antum. Ya, ikhfa aja udah bacanya beda itu. Dulu juga waktu anak belum ngerti ini sama apa pulnya antum. Makanya orang Arab anta. Ya. Kalau kita pakai kaidah tajwid misalnya dengan sama dipukulnya nih. Anta do jadinya bacanya. Kan gak enak. Ya. Angta. Jadi kan cuma pakai angta. Orang Arab kan nggak gitu. Anta. Ya walaupun dia fathah, ya tetap dengan bacaan. Nah sebaik-baiknya ini orang lisan orang Arab asli, tapi orang Arab asli, bukan orang Arab datang. Kalau orang datang sama aja. Makanya mereka juga belajar Pak, jadi belajar lagi walaupun bahasa Arab sudah bagus, kalau bukan orang Arab asli. Baik, itu saja ya. Alhamdulillah pertemuan kita sudahi dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.